Perkenalkan, nama saya Diandra Krisnanto Simanjuntak dengan NIM 2506110370. Di sini saya akan menjelaskan struktur sosial dan stratifikasi pedesaan. Konsep struktur sosial dalam masyarakat pedesaan. Struktur sosial adalah pola hubungan sosial yang ditetapkan secara teratur dan relatif tetap di masyarakat. Struktur sosial dalam masyarakat pedesaan memiliki 4 sifat. Yang pertama, sederhana dan homogen. Sederhana dan homogen ini disebabkan karena mata pencaharian di pedesaan itu relatif sama, yakni pertanian dan perikanan. Yang kedua, berbasis kekerabatan. Hubungan di pedesaan itu memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan satu sama lain. Yang ketiga adalah interaksi langsung. Interaksi langsung ini disebabkan karena jumlah penduduk di pedesaan itu relatif rendah atau sedikit. Yang keempat adalah kuatnya adat dan norma tradisional. Kuatnya adat dan norma tradisional ini disebabkan karena adat dan norma tradisional ini digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup sosial di masyarakat pedesaan. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk stratifikasi sosial pedesaan. Stratifikasi sosial adalah pelapisan masyarakat secara bertingkat berdasarkan kriteria tertentu. Pada bentuk-bentuk stratifikasi sosial pedesaan ada 4. Yang pertama adalah kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan adalah faktor utama sebagai pembeda status seseorang. Semakin luas lahan yang dimiliki, maka status dia akan semakin tinggi. Yang kedua adalah status ekonomi. Status ekonomi ini seperti tingkat pendapatan hasil panen, atau jumlah aset, atau jumlah kepemilikan lahan yang seperti sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan ini dipimpin oleh kepala desa atau perangkat desa dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah peran sosial. Peran sosial ini adalah fungsi masyarakat di pedesaan seperti ahli agama, ahli adat, dan pemimpin kelompok tani. Yang selanjutnya, lapisan sosial petani. Lapisan sosial petani terdapat 4 pembeda. Yang pertama, pemilik lahan, petani penggarap, buruh tani, dan elit desa. Pemilik lahan adalah orang yang memiliki tanah dan alat produksi. Biasanya mereka memiliki ekonomi yang lebih kuat. Yang kedua adalah petani penggarap. Petani penggarap adalah orang yang mengelola lahan orang lain dengan sistem bagi hasil atau sewa. Petani penggarap ini tidak memiliki lahan, tetapi mereka mampu mengelola lahan orang lain. Yang selanjutnya adalah buruh tani. Buruh tani adalah pekerja yang menjual tenaga kerja dan menerima upah harian atau upah harian. Yang selanjutnya adalah elit desa. Elit desa adalah tokoh atau orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan di desa. Yang selanjutnya hubungan antara struktur sosial, akses sumber daya, dan ketimpangan sosial. Yang pertama, struktur sosial menentukan posisi seseorang. Struktur sosial menentukan posisi seseorang itu karena di setiap struktur sosial itu memiliki posisinya masing-masing. Setiap posisi memiliki hak atau peluang yang berbeda-beda. Maka semakin tinggi posisi seseorang, maka peluang dia akan semakin tinggi. Yang kedua, ada akses sumber daya yang tidak sama.
Karena posisi seseorang itu yang memiliki hak dan peluangnya yang berbeda, maka akses terhadap sumber daya itu tidak merata atau tidak sama. Maka semakin tinggi status sosial mereka, maka makin mudah mereka mendapatkan sumber daya. Yang ketiga, ketimpangan sosial terjadi karena perbedaan akses. Perbedaan akses tersebut menyebabkan ketimpangan sosial yang mengakibatkan kelas atas memiliki penghasilan yang tetap dan kelas bawah memiliki penghasilan yang terbatas. Yang selanjutnya adalah dampak stratifikasi sosial terhadap relasi kerja, konflik, dan kesejahteraan. Yang pertama, dampak terhadap relasi kerja. Hubungan kerja menjadi tidak seimbang. Pemilik lahan lebih berkuasa, sedangkan buruh tani bergantung pada mereka untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, dampak terhadap konflik sosial. Perbedaan kepemilikan lahan dan pendapatan dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sengketa lahan, dan ketidakpuasan dalam pembagian hasil. Yang ketiga adalah dampak terhadap kesejahteraan. Kelompok atas lebih sejahtera karena akses sumber dayanya lebih besar, sedangkan kelompok bawah lebih rentan terhadap kemiskinan karena penghasilannya itu relatif terbatas. Kesimpulannya adalah struktur sosial dalam masyarakat pedesaan membentuk pola hubungan sosial yang khas, berbasis kekerabatan dan norma sosial. Stratifikasi sosial di desa terutama ditentukan oleh kepemilikan lahan, status ekonomi, kekuasaan, dan peran sosial. Pelapis sosial ini berpengaruh terhadap akses sumber daya, relasi kerja, potensi konflik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang adil dan pemerataan akses sumber daya untuk mengurangi ketimpangan sosial di pedesaan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.